Kalem lembah manah, makanya disebutnya lemah. Jadi kepanjangan dari kalem lembah manah yang ya, jumpa lagi dengan saya di Aguston Papers Channels ya, sebagai pegiat luar ruang khususnya di bushcraft ataupun di gunung hutan ataupun kebencanaan kemanusiaan. Biasanya kita membutuhkan sebuah tools yang sangat dibutuhkan untuk membantu semua kegiatan, khususnya adalah pisau. Apalagi sebagai pegiat luar ruang ya, pisau kadang menjadi sebuah alat yang sangat menjadi tumpuan untuk membantu memudahkan aktivitas-aktivitas dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya membantu di lapangan. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang pisau. Ya, mungkin di dalam dunia pisau ataupun perbilahan ini sudah cukup dikenal gitu ya. Saya akan mengulas kali ini tentang pisau Keman Knife ya, atau pisaunya Mbah Keman. Ya, banyak pilihan pisau yang kita tahu ataupun pernah kita lihat ya, beragam dengan berbagai macam jenis. Namun biasanya para pegiat luar ruang itu ketika dia sudah banyak berkegiatan di gunung hutan atau terbuka, dia akan pahamnya dengan dirinya sendiri bahwa kebutuhannya kira-kira pisau yang menyesuaikan dengan diri saya itu apa. Pisau bagaimana yang menyesuaikan dengan kebutuhan aktivitas kita ya. Kebutuhan kegiatan kita pada saat berada di hutan ataupun berada saat di gunung, pada saat berbushcraft gitu ya, kira-kira pisau seperti apa yang akan membantu. Nah, kali ini pisau yang akan saya ulas dan kita akan unwrapping adalah pisau Keman Knife ya, pisau Keman Knife atau pisau Mbah Keman, salah satu pembuat maker pisau dari Jepara ya. Saya coba mendapatkannya dari beliau. Kalau sekarang kita akan ulas kira-kira apa saja yang ada di tangan saya ini ya. Kita pantengin terus. Ya, Keman Knife ini tipe yang saya pegang ini adalah tipe lemah 038 ya. Kita akan buka dulu, unwrapping dulu racknya kira-kira seperti apa ya bentuknya. Ini buka dulu. Nah, ini ciri khas ya. Ciri khas dari pisau Mbah Keman ataupun Keman Knife ini adalah terdapat suratnya. Surat asli dari Keman Knife ini ya, yang kemudian ada berisi data seperti ini. Keman Knife. Nah, ini ada datanya. Jadi surat ini adalah sebagai data, karena di Keman Knife ini jenis-jenis pisaunya ini semua terkode ya, terkode dan terdata, sehingga siapa yang memiliki, yang membeli pisau pada jenis ini ya, katakan 038, itu sudah kelihatan bahwa pemiliknya adalah si A, si B, si C gitu. Karena ciri khasnya yang saya pahami dalam setiap pisau di Keman Knife itu seriesnya hanya terbatas, hanya berapa unit saja gitu ya. Jadi setiap kode-kode ataupun nomor-nomor urutan unit jenis pisaunya ini itu bisa terlacak punya siapa ataupun sekarang ada di mana. Atau ketika terjadi transaksi
pisau, ini akan menunjukkan bukti originalitas ya, keaslian dari pisaunya Keman Knife itu sendiri. Ini pisau jenis lemah ya, 083 yang digunakan untuk aktivitas bushcraft ya. Panjang bilahnya, ini kalau menurut data ya, kita baca lihat panjang bilahnya 11,5 cm, ini ada gagang ya, kemudian ada bilahnya 14,5 cm, lalu ada tebal 1 cm, kemudian ada terlebarnya 3,8, sarungnya kulit. Ini ada tanggal produksinya, dibuatnya pada tanggal berapa, dan ada tanda tangan langsung nih dari Mbah Kemannya, tanda tangan asli ya. Ini ada penjelasan gagangnya dari kayu burel jati, kemudian besinya dari perlawas. Jadi sebelum kita masuk dan kita buka lihat lagi, jadi ini adalah surat tanda keoriginalitas ya dari Keman Knife, di mana ini adalah bukti otentik bahwa pemilik ataupun pengguna Keman Knife ini memiliki barang yang asli dan tentunya menguatkan karakter pisau itu sendiri ya, keasliannya. Oke, sekarang kita buka. Ini kulitnya kulit asli, kulit sapi ya. Ini kulitnya asli kulit sapi, cium dari baunya. Karena ini kulit, maka di bagian sininya ya, di bagian gagang buatnya, ini bisa digunakan untuk stropping, untuk buat menghaluskan dulu pada bilah pada saat setelah mengasah atau sebaliknya. Kita buka. Ya, sudah. Oke. Ini kita akan coba lihat, sesuaikan apakah data yang tercantum di sini sesuai dengan bilahnya. Kita unwrapping dulu, buka pisaunya. Sebelumnya saya pernah menggunakan pisau Keman Knife ini ya di Gunung Hutan, dan memang sisi balance beratnya itu dengan kebutuhan yang dengan menyesuaikan diri saya itu sangat enak sekali. Jadi sehingga saya coba mencari tahu tentang Keman Knife, dan akhirnya saya bisa mendapatkannya juga gitu. Ini khas ya. Di Keman Knife ini pisaunya dilumuri dengan minyak yang wangi sekali, seperti parfum, tapi ini kayaknya khusus dari khas dari karakter Keman Knife ketika baru dilumuri dengan minyak yang sangat wangi sekali. Nah, ini tandanya keaslian dari Keman Knife adalah ada logo. Kemudian model bilahnya. Pada mata bilahnya, ciri khas ataupun karakter dari pisau dari Keman Knife ini adalah dia memiliki edge atau mata pisaunya ini hanya satu sisi. Ini kalau kita lihat ciri khas dari Keman Knife ini adalah
edge-nya hanya ada satu di satu sisi saja nih. Di sisi sebelahnya tidak ada. Nah, dia flat. Dia hanya memiliki edge di satu sisinya saja. Jadi ciri khas ataupun karakter dari biasanya. Dan biasanya kan umumnya kalau pisau itu dia punya dua mata ya, di mata edge-nya itu di kiri dan kanan. Tapi kalau ini ciri khasnya dia hanya ada di sisi sebelahnya saja nih. Nah, ini tajam sekali di sisi edge-nya. Dan ini tidak ada. Kalau kita lihat dari ujung lurusnya, jadi di sini rata, nggak ada edge. Ketebalannya 6 mm dan kita lihat ya 6 mm betul. Dan panjangnya ini jenis lemah 038 ini memang biasa untuk diajak tempur di hutan untuk memotong bilah kayu yang keras yang ya, untuk skinner, untuk menyerut, juga untuk membuat gesrekan varestator dan sebagainya cukup mumpuni. Dan jenis lemah ini selalu memiliki kode pada gagangnya. Nah ini lemah 038. Untuk seri lemah sendiri, menurut Mbah Keman yang pada saat ketemu, dia mengatakan bahwa seri lemah sendiri ini hanya ada sampai 111 nanti. Jadi hanya akan terbuat sebanyak 111 unit, mungkin se-Indonesia kali ya. Jadi nanti kelihatan tuh siapakah pemilik lemah gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian saya juga ada rekan yang memiliki lemah itu di seri keberapa ya, seri 13, sehingga ternyata dari satu bilah sendiri lemah itu kita punya, jadi bisa punya komunitas gitu, ada punya grup pengguna lemah. Untuk daya tahannya ini di Keman Knife ini sudah cukup teruji ya. Jadi Mbah Keman itu, Keman Knife ini dalam proses QC, quality controlnya itu sangat ketat. Ya, pada akhir atau pemilihan bilah per kan bahannya juga macam-macam, ada D2, ada per lawas, ada spring steel biasa, ataupun ada macam-macam gitu ya. Tapi prosesnya dalam pemilihan per, dalam QC-nya itu cukup sangat ketat sekali. Ya. Kalau untuk bahan dari tumpukan per yang tersedia, dia hanya memilih beberapa per saja yang dilihat, dan setelah dites itu pernya itu terbaik gitu ya, baru dibuat. Bahkan setiap ada retakan pada saat pasca produksi, mungkin pada saat disepuh atau pada saat di amplas, itu dapat retakan, itu betul-betul tidak dipakai, tidak digunakan, itu tidak dijual. Jadi pisau yang keluar yang sudah lulus dengan uji tempa, uji pukulan, uji batu, potong batu dan sebagainya, adalah pisau-pisau yang sudah lulus QC dari Mbah Keman sendiri, yang punya tingkatan-tingkatan dalam pengetesan bilah. Gitu ya. Ini beratnya. Ini menggunakan kayu burel. Nah ini kayu burel. Bagus sekali kayunya. Kayu burel itu kayu apa ya? Kayu burel itu, kalau pohon burel itu biasanya kalau misalnya lihat pohon itu kayak ada bisul ya, atau kalau gelembung cacat dia. Ya, kalau kan bahasanya disebut cacat gitu ya. Kayu pohon cacat, tengah-tengahnya ada gelembung, yang di bagian itu adalah kayu terkeras. Itu kalau dibuka ataupun dikupas itu punya tekstur ataupun punya patternnya, pola yang unik ya. Dan biasanya keunikan dari pola ataupun dari kayu burel itu
tingkat kekerasannya berbeda, kemudian dia punya tingkat pattern pola juga yang berbeda-beda. Biasanya digunakan pada perusahaan furnitur gitu ya untuk mengambil kayu bur itu diolah untuk menjadi salah satu hiasan di furniture yang dibuat seperti ini ukiran ataupun pola dari konstruksi kayu burul yang alami ya, tidak buatan. Kira-kira memang seperti ini, bagus ya coraknya. Ini burul asli, burul dari kayu jati ya. Jadi secara genggaman jenisnya full tang dengan ketebalan 6 mili. Ini cukup pas sekali di bushcraft ya, untuk berkegiatan bushcraft. Untuk ketajaman ini sudah bisa dirasakan ya, misalnya kita bisa lihat kertas. Kita coba ya, ini cukup. Kalau Keman Knife ketajaman ya tadi ya, karena memang dia sudah melewati banyak QC yang ketat, jadi saya tidak ragu lagi untuk melihat ketajaman ataupun kekuatan dari pisau ini sendiri. Untuk tipe-tipenya macam-macam, teman. Yang saya gunakan ini untuk tipenya tipe lemah. Mungkin kalau ada yang bisa mencari lagi tipe-tipe lain, ada. Dari bentuk, kemudian kekuatan, keamanan juga ya. Lihat kenapa di sini ada lekukan. Jadi ketika dia sedang kita berkegiatan berat gitu ya dalam motong pisau, ketika tangan kita mendorong atau misalnya saat menusuk gitu ya, ketika kita mendorong, jadi tangan kita tidak langsung bles ke bilah, tapi tertahan di sini, ya, terkunci. Jadi jari ini selalu aman. Bahkan ketika memotong, katakan ini objek untuk pada saat baton gitu ya. Ini jari ini terlindung oleh besi yang ada di sini. Ya, kalau dari sisi datarnya ini jari masih aman, tertahan oleh cukup worth it. Sarungnya juga cukup dalam, hampir setengah dari gagang ini, sehingga dan ini juga cukup mengunci ya. Jadi cukup harus didorong dulu, baru dia terbuka. Tidak ya. Oke. Untuk seri lemah sendiri, dibuka lagi. Jadi karakter dari pisau Keman Knife ini, setiap seri dia punya filosofinya masing-masing dari nama dan pembuatan prosesnya. Jadi kalau ketika saya bertanya melalui empunya pisau ini, makernya ya Mbah Keman, jadi kalau untuk lemah ini apa sih artinya, maksudnya gitu. Jadi lemah itu artinya kalem, lembah, manah. Makanya disebutnya lemah. Jadi kepanjangan dari kalem, lembah, manah, yang proses pembuatan ini memiliki 4 unsur ya, bumi, tanah, air, dan udara. Sehingga dan ketika membuat ini pun selalu dalam keadaan psikologis yang baik, mood yang baik, kemudian penyempurnaan setiap fase-fasenya juga dalam kondisi yang terbaik gitu. Sehingga dari sekian bahan ya,
Contohnya misalnya ada 25 kilo bahan baja, ketika diproses itu bisa jadi cuma jadi 5 atau 3 atau 10 gitu ya. Nggak jadi semua karena hampir banyak bahan yang terbuang dan tidak digunakan ketika dalam prosesnya itu ada cacat. Ya. Jadi cacat sedikit tidak dipakai, cacat sedikit dipakai. Ya. Dan di Kemenknife ini makernya cukup terbuka dan cukup baik sekali. Jika ada cacat ataupun ada bagaimana yang terkait dengan pisau ini dalam proses penggunaan yang wajar, itu bisa diperbaiki, bisa diperbaiki, luar biasa. Saya senang sekali mendapatkan Kemenknife seri lemah ini. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan kebutuhan yang bisa saya akan gunakan di lapangan, khususnya pada saat berbuskraf. Oke, berikut demikian review singkat kita. Saya Agus Papers membawakan Kemenknife. Ya, pastikan kalau membeli Kemenknife, pertama ada suratnya, ya, otentik originalitasnya, dan series yang terbaik yang menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman semua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Agus Papers.